Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini kita akan unboxing smartphone terbaru dari Tekno. Ini dia Pova Neo 2 yang kemarin rilis bareng dengan Tekno Pova 4 dan juga Tekno Pova 4 Pro. Kalau nggak salah itu di tanggal 17 Oktober ya teman-teman. Dan kita beli Tekno Pova Neo 2 ini karena lihat harga dan spesifikasi yang doi jual. Di sini untuk harganya kemarin kita beli di Shopee di harga Rp1.699.000, itu dapat potongan Rp100.000 ya. Dan kalau dilihat dari bungkus penjualannya ini, kelihatannya kita juga dapat bundling sebuah earphone dari Tekno, yaitu Tekno Prime P1 ya. Ini senilai Rp50.000. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli bisa cek linknya aja di deskripsi video ini. Dan ngomong-ngomong soal packaging penjualannya ini, biasanya kalau beli di Shopee itu pakai kardus ya. Kali ini cuma pakai beber saja, jadi semoga aja isi dari smartphone-nya aman ya teman-teman. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita buka bungkusnya. Dan ini dia box dari Tekno Pova Neo 2, dan ternyata kita nggak dapat bundling earphone ya. Tapi nggak masalah karena kita emang belinya di luar dari masa pre-order. Dan untuk boxnya kira-kira seperti ini dominan warna putih dan abu-abu. Di bagian depan ada tulisan Tekno Pova Neo 2, terus di sini ada beberapa selling point ya, seperti udah pakai NFC, baterainya berkapasitas 7000 mAh, layarnya berukuran 6,82 inch, udah ultra smooth display 90 Hz, dan juga udah pakai MediaTek Helio G85. Dan di bagian pojok kanan ini tertulis RAM-nya 4 plus 3 GB dengan ROM 64 GB. Oke, dan untuk bagian belakang di sini ada selling point lebih detail ya dari spesifikasi Tekno Pova Neo 2. Kira-kira seperti ini. Bagian samping kanan di sini ada bundling dari smartfren, terus samping kiri seperti ini juga, atas ada logo Tekno, dan bagian bawah di sini ada nomor IMEI. Terus untuk varian warna kita pilih yang Cyber Blue ya. Sebenarnya juga ada varian warna yang grey, tapi kita lebih tarik di warna birunya ya. Terus di sini untuk garansinya 12 plus 1 bulan, jadi 13 bulan yang diberikan oleh Tekno kepada Tekno Pova Neo 2 ini. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing Tekno Pova Neo 2 ini. Penampakan dari Tekno Pova 2 yang dibungkus plastik dengan selling point yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita letakkan sini untuk unit smartphone-nya. Terus ada bundling smartphone, kita kesampingkan. Berikutnya ada SIM tray ejector. Terus ada kepala charger dengan output 18 watt. Lanjut, berikutnya ada kabel USB Type-C. Terus ada kartu garansi selama 13 bulan dan juga buku petunjuk penggunaan. Dan terakhir kita mendapatkan soft case yang cukup tebal ya teman-teman ini. Dan kira-kira seperti itu untuk isi box dari penjualan Tekno Pova Neo 2. Oke, dan ini adalah penampakan bersih dari Tekno Pova Neo 2. Nampak dari belakang seperti ini. Ini kalau dari bahannya terasa plastik banget ya teman-teman, dengan finishing glossy, jadi mengkilap seperti ini, jadi bisa buat ngaca. Dan untuk varian warna tadi udah saya sebutkan ya, ada grey dan juga lava. Di sini nampak banget, cakep banget sih desain dari Tekno Pova Neo 2 ini, beda dari smartphone 1 jutaan yang lain. Nampak dari belakang ada bukan sebuah sih, ini dua buah kamera ya. Dua buah kamera, terus di sini ada tulisan Panther, ada kayak apa ini, tanda lampu flash. Terus di sini juga ada tulisan Tekno Pova. Dan juga garis-garis seperti ini, nampak sebuah kayak garis simetris yang apa ya, menunjukkan lekukan-lekukan gitu. Jadi ini enggak datar-datar amat desainnya. Terus samping kiri di sini ada SIM tray ejector. Kita cek dulu untuk SIM tray-nya. Kayaknya sudah pakai triple shot ya. Dan ternyata udah pakai triple shot yang di dalamnya sudah terpasang kartu smartphone. Nanti kita akan coba untuk kartu Telkomsel apakah bisa. Katanya di beberapa forum itu tidak terkonek ya teman-teman, tapi nanti kita akan coba kira-kira seperti apa. Di samping kiri ada
Ini tombol power on off, terus juga bisa buat fingerprint. Terus ini ada tombol volume yang cukup clicky juga. Terus samping atas polos, gak ada apa-apa. Di bagian bawah di sini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mic, terus ada lubang USB Type-C dan juga lubang speaker grill. Dan kira-kira seperti itu untuk sisi per sisinya. Dan untuk bagian layar depan ini udah pasang anti gores ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu beli lagi. Dan untuk ukuran layar 6,82 inch ini cukup, ya masih cukup ideal lah ya menurut saya. Nggak terlalu kecil, nggak juga nggak terlalu gede-gede banget. Ini kalau dipegang seperti ini berasa mantep. Dan untuk finishing frame-nya ini flat gitu ya, jadi nggak bulat, jadi digenggam masih cukup nyaman menurut saya. Dan langsung aja kita nyalakan untuk pertama kalinya si Tecno Pova Neo 2 ini. Dan ini dia tampilan awal dari Tecno Pova Neo 2. Dan kalau kita lihat bezelnya ini cukup tipis ya, di samping kiri, kanan, samping atas, bagian atas cukup tebal juga, dan terutama bagian bawah ini cukup tebal. Tapi buat ukuran smartphone 1 jutaan ini wajar ya teman-teman. Dan untuk desain layarnya adalah pansol atau poni, bukan poni sih, ini kayak tompel di bagian tengah seperti ini. Namun untuk screen guardnya ya, atau pelindung layarnya tuh berbentuk water notch. Kayaknya ini screen guardnya bawaan dari Pova 4 ya, kalau nggak Pova 4 Pro. Tapi ya nggak apa-apa lah, penting udah dikasih anti gores tambahan. Terus buat sisa storage kita cek dulu ya, sisa storage dari 64 GB itu berapa. Di sini kita cek. Dan yang terpakai 17,98 GB, kira-kira seperti ini yang terpakai. Ini belum saya install sama sekali aplikasi apapun. Dan untuk layar karena udah pakai refresh rate 90 Hz, jadi kalau kita swipe kayak gini tuh terlihat smooth ya teman-teman. Kita juga bisa mengatur di pengaturan mau pakai yang layar 60 atau 90, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kalau pengen awet ya pakai yang 60 Hz. Dan ngomong-ngomong soal sinyal ya, ini saya cukup kecewa dengan Tecno Pova Neo 2 ini. Ternyata tadi udah saya pakaikan Telkomsel dan juga smartphone, sinyalnya tidak terdeteksi. Oke, kita lihat sama-sama, saya dekatkan dulu. Yap, dan ini dia, ini saya pakai jaringan WiFi ya teman-teman. Di sini tadi itu saya pakai, baik itu pakai SIM 1, SIM 2, dan juga pakai Telkomsel ataupun smartphone. Di sini tidak terdeteksi sinyalnya. Entah ini update software atau memang ada masalah. Ya semoga aja pihak Tecno bisa mengkonfirmasi melalui kolom komentar ya. Karena di beberapa forum tuh banyak yang menanyakan soal sinyal dari Pova Neo 2 ini apakah bermasalah atau enggak. Dan unit saya ini kayaknya sih bermasalah. Apakah teman-teman juga mengalami yang sama? Bisa tulis kolom komentar juga, karena kita belinya online ya teman-teman di Shopee. Oke, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya kita install beberapa aplikasi untuk mengetahui info lebih lengkap dari si Tecno Pova Neo 2 ini. Dan setelah tadi kita setup dan install beberapa aplikasi, sekarang kita cek ya teman-teman. Dan mohon maaf tadi saya lupa untuk mengasih tahu ya, Doi ini pakai iOS versi 12.0.0 dengan Android 12. Dan sekarang kita cek info lebih detail di info HW teman-teman ya di sini. Si Doi pakai layar 1640 x 720, jadi ini masih XD Plus dengan refresh rate 90 Hz ya. Dan untuk RAM-nya 4 GB. Dan bagi teman-teman yang tanya apakah pakai UFS atau eMMC, dan ternyata si Doi ini pakai eMMC ya teman-teman. Jadi ini cukup disayangkan juga sih, kenapa kok nggak pakai UFS. Bagi teman-teman yang tanya perbedaannya apa, kalian bisa cek aja ya perbedaan dari eMMC dan juga UFS. Tapi yang jelas UFS itu mempunyai kinerja lebih cepat dibandingkan eMMC. Terus berikutnya kita buka di SoC. Di sini terbaca MediaTek G85 ya teman-teman, dengan fabrikasi 12 nanometer. Di sini untuk Cortex-nya yaitu pakai Cortex A75 dan juga Cortex A55. Terus kamera Doi pakai 16 megapiksel untuk kamera belakang dan juga 2 megapiksel. Di sini untuk bukaannya f1.8.5 ya teman-teman. Terus untuk kamera depan itu beresolusi berapa nih? 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. Baterainya 7000 mAh. Terus sensornya ini lengkap ya teman-teman, baik itu akselerometer, cahaya, proximity,
magnet, terus gyroskop, dan juga barometer. Dan buat teman-teman yang pengen tahu skor AnTuTu Benchmark-nya berapa, sekarang kita cek di AnTuTu Benchmark. Yap, tadi udah kelihatan ya. Ya, untuk skor dari Teknopova Neo 2 ini di 277.000 ya. Untuk skor CPU dan GPU-nya kira-kira seperti ini. Menurut saya sih cukup lumayan tinggi ya untuk sebuah HP di harga 1 jutaan. Terus berikutnya kita cek lagi di multi sentuh, kira-kira dapat berapa sentuhan ya Teknopova Neo 2 ini. Oke, dan mentok cuma di 5 sentuhan saja teman-teman. Jadi nggak bisa di 10 sentuhan. Selanjutnya kita cek untuk NFC ya, fitur yang ada di Teknopova Neo 2 ini kayak apa. Ini kan kita sudah masuk ke aplikasi NFC. Kita coba tempelkan di sini. Oke, bentar. Dan kebaca ya teman-teman. Jadi fitur NFC di Teknopova Neo 2 ini berjalan dengan baik. Oke, dan sekarang kita lihat untuk settingan di YouTube. Kira-kira mentok di berapa untuk kualitas videonya. Ini mentok di 1440 ya teman-teman. Dan sekarang kita coba aja di 1080 pixel ya. Kita dengarkan sama-sama kira-kira kayak apa kualitasnya dan juga speakernya. Kita lagi nonton Bang review nih. ROG Phone 6 ya, jadi smartphone ini dikhususin buat para mobile gamer hardcore. Pokoknya yang hobinya game berat, game dengan grafik yang intensif, wajib pakai smartphone ini ya, karena sangat mendukung untuk kegiatan. Masih sebentar aja ya. Tadi terkait speaker di sini Teknopova 2 masih pakai single speaker, jadi bukan dual speaker yang seperti pada smartphone umumnya. Untuk kualitasnya, kalau saya bilang katakan pertama kali untuk kualitas speakernya itu kurang bulat dan cenderung cempreng ya, dan juga terlalu kurang keras ya karena masih pakai single speaker. Namun buat kualitas gambarnya ini masih bagus banget buat ukuran smartphone 1 jutaan. Ini begitu cukup tajam, terus VV angle-nya juga terlihat cukup jelas ya teman-teman. Jadi ini ya saya bilang untuk kualitas layarnya sih mantap sih Teknopova 2 ini. Berikutnya coba kita lihat untuk kamera ya. Dan buat kamera ada fitur AI Cam, terus ada mode cantik, ada mode portrait, ada mode super malam. Berikutnya lagi ada video dan juga ada video singkat. Buat video sendiri di sini si doi bisa merekam sampai 4K dan terendah di 720. Ada fitur bokeh juga teman-teman. Terus ada juga fitur beauty. Terus juga bisa mengaktifkan flash ya ketika teman-teman mungkin video tempatnya kurang cahaya. Dan sekarang kita lihat di menu-menu di kameranya atau fotonya seperti apa. Terus untuk mode pro di sini juga ada. Pakai ISO juga di mentok di berapa nih? 6400. Buat balance-nya mentok di 90.000 ya teman-teman. Yap, ini shutter speed-nya juga cukup cepat. Teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk sampel fotonya kira-kira seperti ini. Ya wes gitu aja teman-teman video unboxing dari Teknopova Neo 2. Saya katakan untuk sebuah ukuran HP di harga 1 jutaan, Teknopova Neo 2 ini bisa jadi pilihan ya. Di harga segini teman-teman bisa dapatkan NFC, terus juga baterainya 7000 mAh. Terus secara prosesor si doi juga cukup powerful ya, pakai MediaTek Helio G85. Layarnya sudah pakai refresh rate 90Hz. Jadi teman-teman mungkin bisa list aja ya kalau pengen teman-teman beli. Mungkin kalau kekurangannya pas awal-awal beli ini ya tadi sinyalnya nggak terdeteksi ya teman-teman. Itu cukup mengganggu juga sih buat pembelian bagi teman-teman yang melalui offline, itu agak ribet juga. Jadi mungkin teman-teman pastiin juga ya kalau teman-teman mau beli Teknopova 2 ini, pastikan unit yang teman-teman terima itu berfungsi dengan baik.
Dan kira-kira seperti itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda, bisa share aja di kolom komentar. Dan untuk video berikutnya kita akan lakukan tes gaming di Tecno Pova Neo 2. Jadi bagi teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tecno Pova Neo 2. Mantap nih. Tapi sinyalnya kok nggak bisa ya? Sayang sih.